Selamat pagi semua. Apa kabar pagi ini? Sehat, cerdas, luar biasa. Nah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bunda Mai dan Bunda Mercy di pembuatan video hari keberapa Bunda? Hari ketiga. Kan kita sudah buat video hari Senin Bunda ya, hari Selasa juga sudah. Sekarang hari apa Bunda? Hari Rabu. Iya, sekarang kita bertemu lagi dalam video yaitu di hari Rabu. Nah, anak-anak bagaimana? Senang ya? Bunda sudah kasih video selama 2 hari. Bunda kirimkan hari Senin dan hari Selasa. Jadi sudah ada yang membantu untuk dijadikan panduan belajar di rumah. Tidak bingung lagi mama bagaimana cara mengajar. Tapi Bunda sudah kirimkan video untuk dipakai belajar di rumah. Jadi kita bersyukur karena Tuhan Yesus itu selalu menjaga kita dari hari Senin, hari Selasa sampai hari ini, hari Rabu. Oke, siap belajar ya. Tetapi sebelum belajar kita akan bermain sebentar. Jadi sudah ada permainan atau beberapa yang Bunda ajarkan. Itu terus dilatih di rumah nak ya, supaya bisa lebih supaya bisa lebih dikenal dan dilakukan lagi di rumah. Nanti kalau sudah ketemu di sekolah tidak bingung lagi gerakan yang mana yang Bunda maksud atau permainan yang mana ya, tetapi sudah tahu. Nah, jadi kita masih belajar tentang tepuk. Jadi kalau Bunda katakan nanti tepuk 1 sambil berhitung sebutkan angkanya Bunda ya. Jadi kalau Bunda bilang tepuk 1, 1, tepuk 2, 1, 2, tepuk 3, 1, 2, 3, tepuk jadi, tidak jadi, 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 tidak jadi, tidak jadi, jadi. Nah, seperti itu anak-anak ya. Jadi nanti mama yang pandu di rumah atau boleh langsung ikuti videonya Bunda dan boleh lagi ditambah mau tepuk sampai berapa kali terserah nanti di rumah, tergantung dari orang tua yang mendampingi. Sebelum kita memulai pelajaran kita atau masuk materi hari ini, ada 5 materi kita seperti ada 6 ternyata. Hari ini ada 6 kan Bunda ya? Iya. Jadi ada 6 materi kita, tetapi sebelumnya itu Bunda terus ingatkan tentang ayat hafalan kita 1 minggu ini. Bunda Mercy masih ingat? Masih Bunda. Dari apa kira-kira? Dari kitab apa Bunda ya? Kitab Lukas Bunda. Oh, Lukas berapa Bunda? Lukas 11 ayat 34a. Oh, Lukas 11. Bisa kita ucapkan sama-sama Bunda? Iya, bisa. Oke, kita ucapkan sama-sama. Lukas 11 ayat 34a. Lukas 11 ayat 34a. Matamu adalah pelita tubuhmu. Ya, anak-anak yang di rumah yang sudah hafal bisa ikuti. Kita ucapkan 1 kali lagi Bunda ya. Lukas 11 ayat 34a. Lukas 11 ayat 34a. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jadi mata kita harus kita jaga, kita rawat dengan baik karena mata kita itu adalah ciptaannya Tuhan. Jadi gunakan mata kita dengan baik. Nah, kalau ayat hafalan yang minggu lalu Bunda ingat tidak? Ayat hafalan minggu lalu ingat tidak? Dari kitab apa Bunda? Dari ya? Mazmur 139 ayat 14a. Oke, kita ucapkan Bunda ya, supaya anak-anak yang di rumah juga terus ingat ayat hafalan kita. Mazmur 139 ayat 14a. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ya, kejadian kita itu sangat dahsyat dan ajaib karena Tuhan kita itu Tuhan yang sangat luar biasa. Kuasa Bunda. Betul sekali Bunda ya. Nah, sebelum Bunda tanya tentang tema dan subtemanya, Bunda ingat tidak apa afirmasi sekolah kita? Afirmasi. Oke, sama-sama ucapkan Bunda ya. Oke, afirmasi. Be vision, stay humble, never give up. 1 kali lagi Bunda ya. Afirmasi. Be vision, stay humble, never give up. Yeliel TK Kasper, taat, disiplin, bertanggung
sekolah kita. Jadi anak-anak di rumah belajar mengucapkan supaya ditahu sekolah TK Kasper ada afirmasinya, ada yel-yelnya Bunda ya, ada juga tepuknya. Bunda ingat tidak tepuk TK Kasper? Tepuk TK Kasper. Ingat ya? Ingat. Oke, tepuk TK Kasper. Aku hebat, aku pintar, tampil beda. Kalau Bunda katakan gaya ular, gaya kucing, meow, gaya kupu-kupu. Bagaimana kupu-kupu terbang? Iya. Nah, kalau sudah bermain, sudah puas bermain game, kira-kira Bunda mau tanya sekarang. Tema kita satu minggu ini adalah tentang diri sendiri. Subtemanya tentang tubuhku. Jadi kalau kita semua menghargai tubuh kita sebagai ciptaan Tuhan, berarti tubuh kita harus kita apakan Bunda? Harus dijaga, dirawat. Iya. Bunda tahu tidak caranya untuk merawat tubuh apa saja? Misalnya rajin mandi Bunda. Rajin mandi, apalagi Bunda? Jaga kebersihan diri. Iya, Apalagi sekarang corona Bunda, jadi harus rajin cuci tangan. Iya, betul sekali Bunda ya. Kebersihan diri. Iya, jadi kalau pulang dari tempat-tempat umum atau dari luar rumah, sebelum masuk rumah harus cuci tangan agar jika ada virus atau bakteri yang di tangan kita tidak lengket, tetapi kalau sudah kena oleh sabun, bakterinya akan mati Bunda ya. Betul sekali Bunda. Nah, sekarang kita akan masuk dalam materi kita. Materi yang pertama adalah kita akan belajar dari buku Smart Plus halaman 3 dan 4. Nah, ada apa saja tugasnya di sini? Yang pertama, kita akan belajar tentang anggota tubuh kita. Ada kaki, telinga, mata, jari-jari kita, dan ada lidah kita. Nah, lihat tugasnya seperti ini ya. Di buku ini ada tulisan kata di setiap gambar. Jadi ini ada kaki, telinga, dan seterusnya. Tapi setiap katanya masih ada garisnya yang terputus. Lihat, tulisannya belum terang seperti yang di samping. Nah, tugasnya anak-anak, kalian akan tebalkan kata yang ada di awalan kata dan terang seperti yang ada di sampingnya. Jadi seperti ini bacanya kaki. Kalau sudah semua ditebalkan di awalan kata, kalian akan memasangkan. Nah, di sini ada gambar di sebelah kanannya Bunda dan sebelah kiri. Kalian akan pasangkan mana setiap kata yang sama awalan katanya. Jadi misalnya ini KA, cari yang mana K, mana yang sama. Oh, ini ada kado, dipasangkan, ditarik garisnya seperti ini ya. Jadi Bunda akan kasih contoh seperti ini. Nah, tarik garisnya ke sini. Dan ini ada telinga. Mana yang sama? TE. Di depannya mana yang sama? Oh, ini ada Bunda. Kita pasangkan lagi ke sini. Nah, seperti itu sampai selesai mengerjakan. Nah, yang kedua, ada materi tentang apa di halaman 4? Lihat. Wah, kenapa teman kita yang ada di gambar ini? Lihat dia sedang bermain tanah liat. Budi, namanya Budi. Budi bermain tanah liat. Dia memegang tanah. Setelah itu Budi sedang makan. Nah, setelah bermain Budi makan. Lalu setelah Budi makan, lihat gambar ketiga, apa yang terjadi? Budi sakit perut. Karena apa? Dia tadi waktu makan mungkin tidak cuci tangan setelah bermain. Akhirnya sakit perut. Setelah itu karena sakit perutnya Budi tidak hilang-hilang, dia dibawa dan diperiksa ke dokter. Jadi nanti anak-anak ini lihat di setiap gambar ada kotak yang belum terisi angkanya. Nanti kalian akan urutkan angka 1 sampai 4. Tulis di dalam kotak 1, 2, 3, 4. Urutkan gambarnya ya. Dan setelah itu lihat ada dari setiap kalimat
ada kata yang masih dalam bentuk putus-putus. Lagi-lagi putus-putus. Jadi nanti tugasnya anak-anak akan menebalkan kata yang putus. Jadi di setiap gambar ini dari 4 gambar ada kata-kata yang putus. Nanti anak-anak tebalkan. Nah, jadi nanti Mama boleh jelaskan ulang di rumah. Ya, jadi kita bersyukur Tuhan kasih kita anggota tubuh yang luar biasa. Nah, di bagian tubuh kita ini ada apa di atas kepala? Ada rambut dan ada kaki kita. Nah, kalau Tuhan sudah kasih kita rambut yang sangat indah, jadi setiap orang itu diciptakan dengan memiliki rambut supaya dia terlihat lebih cantik, lebih ganteng. Nah, tapi bagus tidak kira-kira kalau kita punya rambut tapi berantakan? Jadi tidak bagus. Jadi karena Tuhan sudah kasih kita rambut, berarti rambutnya harus kita sisir dan rapikan. Nah, lihat, aduh Bunda Mercy, kenapa rambutnya seperti itu? Berantakan atau rapi Bunda? Anak-anak ini rapi atau berantakan? Berantakan. Nah, Sisirnya Bunda? iya, jadi kalau rambut kita berantakan harus kita apakan Bunda? Coba dulu. Ya, itu ada sisir. Coba Bunda ambil dan sisir rambutnya. Bunda rapikan ya. Ya. Oh, jadi kalau rambut kita berantakan, bagus tidak terlihat Bunda? Tidak bagus. Iya, jelek. Jadi kalau anak-anak di rumah kan semua Tuhan kasih rambut. Jadi belajar untuk menyisir dan merapikan rambut sendiri Bunda ya. Apakah ini sudah rapi Bunda? Oh, sudah rapi, sudah cantik Bunda Mercy ya. Terima kasih Bunda. Iya, sama-sama Bunda. Jadi belajar merapikan rambutnya sendiri dan seluruh anggota tubuhnya, belajar untuk dijaga secara mandiri. Jangan selalu dibantu oleh siapa? Orang tua. Orang tua. Kan Tuhan kasih kita tangan, jadi gunakan untuk menyisir rambutnya sendiri atau gosok gigi sendiri. Nah, anak perempuan belajar menjaga rambutnya ya, supaya tidak berantakan, supaya terlihat apa Bunda? Rapi dan cantik. Iya, rapi dan cantik. Jadi kalau rambutnya selesai bermain berantakan atau selesai mandi, belajar menyisir rambutnya sendiri. Nah, Bunda lagi mau tanya, siapa di sini yang sudah bisa memakai dan melepas kaos kaki sendiri? Ada yang sudah bisa? Oh, Bunda Mercy sudah bisa. Semuanya pasti sudah bisa. Sekarang kita mau lihat Bunda Mercy, bagaimana caranya kita memakai dan melepas kaos kaki dengan benar, Bunda? Bisa dipraktekkan, Bunda? Bisa. Oke, kita akan perlihatkan bagaimana ya kira-kira. Kita akan praktekkan bagaimana cara memakai kaos kaki dan sepatu. Nah, lihat Kita ya. pakai kaos kaki. Nah, Bunda Mercy pakai kaos kaki. Ya, diperbaiki biar rapi Bunda. Oke, betul sekali Bunda ya. Jangan juga dipakai dengan kondisi yang berantakan atau tidak rapi. Nanti tidak bagus kelihatan. Sekarang sudah pakai Nah, kaos kaki. iya, sudah pakai kaos kaki. Sudah, sekarang Bunda mau pakai Sepatu. Nah, itu cara memakai kaos kaki dan sepatu. Sekarang Gampang, Bunda, Bunda. gampang sekali. Sekarang boleh tidak Bunda dipraktekkan cara melepas yang benar? Jangan yang diinjak belakangnya Bunda supaya tidak cepat rusak. Jadi caranya bagaimana Bunda? Kalau melepas? Caranya yang bagus itu seperti ini, lepas biar rapi juga. Seperti ini. Simpan. Nah, biar kelihatan rapi Bunda. Betul sekali Bunda ya. Iya. Biar sepatunya tidak cepat rusak Bunda ya. Tidak cepat rusak. Jadi bukan dilepas seperti misalnya begini. Terus langsung kesebar begini. Nanti Iya. kakinya lepas. Jadi Betul cepat sekali, rusak. Bunda ya. Jadi harus dibuka dulu baru dilepas. Oke. Seperti itu, Bunda. Iya, jadi Biasanya anak-anak di ada rumah sekolah- belajar di ada rumah anak ya. sekolah juga yang kalau pulang sekolah mereka langsung lempar begini. Iya, betul sekali Bunda ya. Ya. Jadi Jadi harus diletakkan dengan rapi biar nanti kalau pulang, kalau mau sekolah lagi ke sekolah bisa gampang diambil sepatunya. oke, terima kasih Bunda Mercy.
Nah, jadi tadi Bunda Mercy sudah praktekkan caranya melepas dan memakai kaos kaki dan sepatu dengan benar. Jangan asal dilepas, yang penting lepas, yang penting tidak kakinya tidak panas lagi, tapi dilepas dengan cara yang benar. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan cara yang sangat luar biasa, tetapi di dunia ini tidak semua manusia diciptakan dengan anggota tubuh yang sempurna. Ada orang yang tidak bisa berbicara walaupun ada mulutnya, ada orang yang tidak bisa mendengar walaupun Tuhan kasih telinga, dan ada juga orang yang tidak bisa melihat walaupun ada matanya. Nah, jadi fungsi mata kita adalah untuk melihat. Tapi kira-kira bagaimana jika mata kita buta? Bisa tidak kita melihat yang terang-terang atau melihat yang Tuhan telah ciptakan? Tidak bisa, akan sulit sekali. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan kasih kita mata dengan cara yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat mama kita, kita bisa melihat papa kita. Sedangkan orang yang diciptakan dengan keadaan buta, kasihan mereka. Kalau berjalan harus meraba seperti ini, tidak bisa melihat. Nah, bagaimana juga Bunda dengan orang yang tidak bisa mendengar? Itu namanya orang yang tuli. Nah, dia punya telinga, tetapi ketika orang berbicara kepadanya, dia tidak bisa dengar apa yang orang katakan. Kasihan sekali. Tetapi bagaimanapun, mereka juga itu sangat istimewa karena mereka adalah ciptaannya Tuhan. Jadi mereka punya telinga, tetapi tidak berfungsi untuk mendengar. Lalu bagaimana dengan orang yang bisu? Ada mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara seperti Bunda pada saat ini. Jadi ketika mereka berbicara hanya menggunakan bahasa isyarat atau bahasa tubuh. Jadi mereka tidak seperti kita yang bersuara, tetapi mereka hanya menggunakan tangan mereka untuk berbicara dengan orang lain. Jadi bersyukurlah kita yang Tuhan kasih tubuh yang sangat sempurna dan kita harus gunakan dengan baik. Tetapi ketika kita menjumpai orang-orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, atau yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, kita harus tetap menghargai mereka karena mereka juga adalah ciptaannya Tuhan. Nah, materi kita yang selanjutnya ada apa ya? Kita akan role play atau bermain peran tentang 5 kata ajaib. Tentunya anak-anak di rumah sudah tahu apa itu 5 kata ajaib dan bagaimana cara melakukannya dengan benar. Bunda Maya dan Bunda Mercy akan coba praktekkannya. Jadi anak-anak boleh nanti lihat di rumah. Oke. Siapa? Boleh bahasa Bunda? Oke, tinggal Bunda buka pintu ya. Silakan. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi Bunda Mercy. Bunda, saya boleh buka? Tolong ini dibuka. Tadi Bunda buka tapi tidak bisa. Oke, coba Bunda Maya coba ya Bunda ya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Jatuh. Bunda Maya minta maaf ya, tidak sengaja menjatuhkannya. Iya. Oke. Sudah Bunda ya. Iya, Bunda. Bunda mau kemana? Bunda mau kembali. Oke, silakan. Permisi, Bunda. Silakan Bunda. Nah, jadi itu tadi Bunda hanya praktekkan cara menerapkan 5 kata ajaib dengan benar. Jadi ada ucapkan salam ketika kita masuk ke dalam rumah atau dari manapun, belajar mengucapkan salam dan mengucapkan terima kasih ketika kita telah dibantu sesuatu dan minta tolong ketika ingin melakukan sesuatu tetapi tidak bisa, dan minta maaf ketika kita melakukan sesuatu kesalahan baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan jangan lupa selalu ucapkan permisi ketika kita lewat di depan siapapun itu, baik orang tua, teman-teman kita, biasakan untuk mengucapkan permisi. Nah, kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Ada apa ya? Kita akan belajar membedakan banyak benda, sedikit dan banyak. Nah, coba Bunda Mercy
ambil pensil warnanya 5. 5. Iya Bunda, minta tolong Bunda ya. Nah, Ini ya. Jadi anak-anak lihat ya, ini Bunda Mercy sedang memegang benda atau pensil warna berjumlah 5. Nah, Bunda, ayo boleh hitung dulu Bunda ya. Nah, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, ada Nah, 5. ada 5 Bunda ya. Nah, ini angka berapa ya? Angka 5. Nah, Bunda coba pisahkan. Tangan kirinya Bunda pegang 2, tangan kanan 3. Kiri pegang 2, tangan kanan 3. Iya, Seperti ini ya Bunda ya. seperti itu Bunda. Nah, ini ada angkanya ya. Oh, iya. Di sini ada 3 dan di sini ada 2. Nah, Bunda Mercy tahu tidak jumlahnya mana yang lebih banyak, di tangan kanannya Bunda atau tangan kiri? Yang lebih banyak itu Bunda angka 3 atau 2 Bunda? 3. Ayo, anak-anak tahu mana yang lebih banyak? Nah, kalau Bunda lihat jumlahnya itu yang lebih banyak adalah 3, karena 2 itu cuma 2 ya. Ya, lebih sedikit Tiga Bunda lebih ya. banyak. Iya, lebih banyak. Jadi 3 itu lebih banyak dari 2. Nah, sekarang Bunda Mercy minta tolong pegang di tangan kanan 1 dan itu tetap 2 ya, tangan kirinya. Tangan kanan 1 ya. Iya. Ini Nah. tangan kanan pegang 1. Tangan Tangan kiri pegang pegang 2. 2. Dan Nah, angkanya angka 1. iya betul sekali. Bunda Maya sekarang mau bertanya, kira-kira di tangan kanan dan tangan kirinya Bunda Mercy, mana jumlah pensil warna yang lebih sedikit? Lebih sedikit. Iya Bunda, Sepertinya 2 atau 1? ini ya. Sepertinya itu lebih banyak Bunda ya. Iya, ini lebih banyak. Iya. Berarti kalau begitu Bunda, ini yang lebih sedikit. 1 lebih sedikit daripada 2. Nah, seperti itu contohnya ya. Nanti di rumah boleh belajar menggunakan pensil warna seperti yang Bunda Maya dan Bunda Mercy lakukan. Boleh ditambah lagi pensil warnanya. Mau 5, mau sampai 10 boleh. Dan siapkan kartu angka. Nanti Mama yang akan buatkan sendiri di rumah. Boleh dari kertas karton atau dari kertas manila atau dari apapun yang bisa dijadikan untuk membuat angka Bunda ya. Iya, untuk menolong anak-anak mengenal angka di rumah. Nah, masih ada satu materi yang akan kita pelajari bersama-sama dan materi kita yang ke-6 akan dilanjutkan oleh Bunda Mercy. Silahkan Bunda Mercy. Terima kasih, Bunda Maya. Sama-sama. Oke, anak-anak, sekarang kita akan belajar satu buku Smart Plus Science. Semua punya bukunya ya? Ya, jadi kita akan belajar dari halaman 3 dan halaman 4. Ini halaman 3. Wah, ada apa ini? Ternyata ada gambar buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, lihat di sini ada berapa buah? Ada 4. Kita akan melihat perbedaannya. Apa itu? Wah, ternyata ada buah yang teksturnya itu halus. Ada juga yang kasar. Lihat di sini yang kasar yang mana? Oh, ternyata ini buah pare atau yang bahasa Indonesianya itu atau bahasa Torajanya itu adalah darian. Nah, ini ternyata kasar atau lembut? Kasar. Nah, kalau ini buah apa? Siapa tahu? Buah nanas, betul sekali. Nah, lihat. Kulitnya ini kasar dan ini juga buah labu. Dan ini ada terong. Nah, ini lembut dan ini bang. Jadi tugasnya anak-anak di rumah akan mewarnai kuning, warna kuning. Tanaman yang kulitnya kasar. Seperti yang ini warna kuning. Nah, warna hijau tanaman yang kulitnya halus. Ini ada 2. Bisa? Bisa Bunda. Oke, sekarang kita akan lanjut di halaman 4.
ternyata ada gambar teman kita di sini. Ada berapa orang? Ada 2. Nah, kita lihat apa perbedaannya. Ternyata yang satu itu rambutnya agak lurus, yang satu agak keriting. Tapi kita harus tetap menghargai sama-sama ciptaannya Tuhan. Nah, ada yang pakai sepatu, ada juga yang tidak pakai sepatu. Apalagi perbedaannya? Wah, ternyata ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek atau lebih kecil. Nah, tugasnya anak-anak di rumah kita mewarnai lagi ya. Jadi, warna merah untuk anak yang lebih tinggi. Yang mana anak yang lebih tinggi? Oh, ternyata ini. Jadi ini warna merah, dan yang lebih rendah itu warna biru. Bisa? Oke, selamat belajar ya. Nah, oke, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sudah ada 6 materi. Jadi semoga anak-anak di rumah boleh belajar dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.